sumber makna hidup itu ada 7. Jadi, Pak, saya ingin membangun makna yang positif untuk hidupku. Harus dari mana saya mengambilnya? Kalau memakai teorinya Frankl, setidaknya ada 7 aspek hidup yang bisa kita jadikan sumber pemaknaan. Yang pertama apa? Kreativitas. Atau apa yang kita berikan pada hidup ini. Jadi misalnya ya, eh kita ini guru atau dosen atau ustadz atau apa itu kan saya bisa sedikit-sedikit memberi kontribusi ilmu, wawasan pada murid-murid, pada mahasiswaku. Nah, ini kreativitas karya. Saya bisanya nulis, saya bisanya memberi manfaat lewat tulisan-tulisan saya. Nah, ini juga bisa jadi sumber makna hidup. Jadi hidupku bermakna lewat tulisan. Makna hidupku sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Jadi kreativitas itu kita memberi makna hidup berdasarkan apa yang kita berikan dalam hidup ini. Apa kontribusi apa yang kita berikan untuk kehidupan. Nah, bisa juga makna hidup itu kita ambil dari pengalaman. Kalau ini kebalikannya, kreativitas. Kalau kreativitas kan makna hidup sesuai yang kita berikan. Kalau pengalaman ini makna hidup sesuai yang kita terima dari kehidupan. Misalnya kebenaran, keindahan, atau cinta. Saya mengalami hidupku bertaburan kasih sayang dari orang tua, dari lingkungan, dari teman, dari sahabat. Maka hidup ini menurutku yang paling bermakna adalah persahabatan dan hubungan antar manusia. Nah, ini makna hidup yang sumbernya pengalaman. Nah, bisa sumber kedua. Sumber ketiga, makna hidup itu bisa dari pilihan sikap kita terhadap situasi-situasi di sekeliling kita. Jadi misalnya ya kita ngalami bencana, ngalami penyakit, ngalami penderitaan, mengalami kematian demi kematian. Nah, ini kita bisa membangun makna sesuai yang kita inginkan. Membangun sikap sesuai yang kita inginkan. Pak, saya ingin jadi orang yang pemberani, tidak mudah putus asa misalnya. Atau Pak, saya ingin jadi orang yang sabar. Ada masalah apapun saya kuat menanggungnya. Nah, ini bisa jadi sumber makna hidup. Jadi sikap-sikap yang kita ambil dalam hidup ini bisa jadi dasar kita menetapkan makna hidup. Atau bisa juga self preoccupation. Self preoccupation itu apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, saya ini Pak, orangnya pantang menyerah, saya itu pekerja keras. Saya itu pembelajar yang tekun, yang rajin. Saya itu, wah ini upaya-upaya kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Self preoccupation. Atau ya kemandirian kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ini bisa jadi sumbernya makna hidup. Kemudian bisa juga lewat capaian-capaian individu. Prestasi-prestasi kita, kemudian eh, kenyamanan-kenyamanan hidup yang menurut kita unik, tidak sama dengan yang lain. Misalnya gini loh, ada orang, ah orang-orang itu semuanya kok dikejar-kejar oleh dunia. Saya santai sajalah, saya nikmati apa adanya. Loh, ini kan makna versi individual kita tentang hidup. Jadi melalui capaian-capaian atau keunikan-keunikan penghayatan kita sendiri terhadap hidup pribadi kita. Termasuk mungkin prestasi-prestasi kita, termasuk mungkin hal-hal unik yang menurut kita tidak dimiliki orang lain. Nah, ini sumber makna hidup. Yang lain bercita-cita tinggi-tinggi,
cita-cita saya jadi orang biasa saja kok Pak. Saya ini orang biasa yang biasa-biasa saja dan yang saya lakukan juga biasa saja Pak. Nah, ini makna hidup sesuai dengan penghayatan individual kita. Bisa juga makna itu kita bangun dari masyarakat, pengaruh lingkungan, norma-norma sosial, budaya di sekeliling kita. Itu bisa. Kalau ini jamak umum. Biasanya orang itu cita-cita, tujuan hidup itu bisa diambil dari buku-buku, nasihatnya ustadz-ustadz yang dipercaya, atau norma-norma sosial yang ada, dan lain sebagainya. Nah, ada juga self-transcendent. Self-transcendent itu kita membangun makna hidup seperti dijelaskan di awal tadi, dengan cara melampaui semua kondisi kita saat ini. Kita hayati situasi kita, kemudian kita tuju, kita target melampaui situasi dan diri kita saat ini. Namanya self-transcendent. Aku ingin jadi sosok yang sangat dekat dengan Tuhan, misalnya. Itu kan melampaui kondisi saat ini, itu kan nanti untuk yang akan datang. Sekarang sedang aku cita-citakan, aku tuju, dan aku jadikan makna hidup yang hakiki. Nah, ini namanya self-transcendent. Jadi teman-teman, sumbernya makna hidup itu bisa lewat jalur kreativitas, atau pengalaman kita, atau sikap kita, atau self-preoccupation, kemandirian kita, atau melalui kondisi-kondisi khas individual kita, atau melalui lingkungan sekeliling kita, atau pelampauan kita mengatasi situasi dan kondisi kita saat ini. Baik. Nah, aspek-aspek yang merupakan makna hidup, yang jadi dasarnya makna hidup kita. Ini menurut Frankl ada 5 aspek yang membentuk pemaknaan kita terhadap hidup. Aspek yang pertama adalah arti hidup. Jadi makna hidup itu antara lain berarti apa yang kita anggap berharga dan kita tuju dalam hidup ini. Inilah makna hidup. Jadi misalnya ya, seperti Frankl dan kawan-kawan tadi. Mungkin dia merasa ketika di kamp konsentrasi hidupnya tidak lama lagi. Mungkin kemudian di situ dia memaknai hidup ini, umur panjang atau umur pendek tidak masalah, yang penting hidupku bahagia. Yang penting bisa menikmati apa dari waktu yang tersisa ini. Nah, ini hubungannya dengan arti hidup. Jadi makna hidup yang pertama itu berhubungan dengan yang kita anggap berharga dalam hidup dan yang kita jadikan tujuan hidup. Yang kedua, makna hidup itu berhubungan dengan kepuasan hidup. Jadi penilaian kita terhadap hidup ini, kita puas enggak? Atau kita kurang puas enggak? Sejauh mana kita nikmati, kita puasi hidup kita ini. Ini kepuasan hidup. Jadi makna hidup itu penilaian kita terhadap hidup kita sendiri. Bagaimana sih hidup yang membuat kita puas itu? Nah, ini nanti berhubungan dengan makna hidup. Hidup puas itu ya kalau saya sukses, dapat gelar doktor, kemudian punya harta banyak, punya anak, punya istri yang sejahtera, misalnya. Jadi makna hidup berhubungan dengan kepuasan hidup. Yang ketiga, makna hidup juga berhubungan dengan kebebasan. Jadi berarti apa? Kita bebas mengekspresikan, menentukan apa-apa yang kita anggap berharga atau bernilai. Mungkin ada orang yang sukses, kaya raya, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan itu. Dia terpaksa saja di situ.
Sehingga meskipun dia sukses atau kaya raya, dia merasa hidupnya tidak bermakna. Dia tidak bebas mengekspresikan keinginannya. Dalam sejarah kan banyak itu kan ada para raja yang kemudian merasa terkungkung, akhirnya keluar dari kerajaannya, mengekspresikan dirinya secara bebas sesuai makna yang sudah dia dapatkan. Ada Buddha, ada kemarin Sufi itu Ibrahim bin Adham, itu kan prinsip makna hidupnya berbeda dengan yang sebelumnya dia jalani. Akhirnya kan dia memilih melepaskan semuanya, membebaskan diri dari semuanya, dan secara bebas memaknai hidup, membentuk hidup sesuai yang dia inginkan. Di antara dasarnya makna hidup itu kebebasan. Jadi hidup nyaman, terjamin, tentram, tapi tidak bebas, ya orang tetap merasa hidupnya hampa, tidak bermakna, tidak sesuai yang dia inginkan. Nah, kemudian sikapnya terhadap kematian. Ini menarik. Kalau versinya Frankl ini ya persepsi seseorang terhadap bahwa nantinya kita ini tidak ada loh. Nantinya kita ini akan mati loh. Nah, ini juga menentukan makna hidup. Ada orang yang setelah sadar bahwa nanti akan mati, terus meninggalkan dunia. Wah, berarti dunia ini tidak penting. Yang penting hidup sesudah mati. Ada yang kemudian menyimpulkan, wah ini berarti aku harus menikmati hidup sepuas-puasnya, senang-senang sepuas-puasnya. Karena nanti setelah ini aku mati. Ada yang, wah ini aku harus siap-siap, ini dunia harus aku jadikan kendaraan persiapan menuju sesudah mati dan lain sebagainya. Ada aneka ragam sikap manusia menghadapi kenyataan bahwa nanti kita akan mati, pada akhirnya kita akan meninggal siapapun dia. Ini berhubungan dengan makna hidup. Ada orang yang cuek, ada orang yang tegang, ada orang yang putus asa, ada orang yang tambah semangat menyikapi kematian. Jadi di antara aspek dasar makna hidup itu sikap terhadap kematian. Kemudian sikap terhadap masalah. Ini juga sering membentuk makna hidup. Kalau ada masalah, apa yang harus aku lakukan? Kalau ada problem traumatik, peristiwa tragis, apa yang harus aku lakukan? Ini sikap terhadap permasalahan. Bunuh diri saja. Karena di kalimatnya bukunya Frankl itu sikap terhadap bunuh diri. Jadi bagaimana menyikapi situasi orang yang sudah bosan hidup, tidak mau hidup lagi. Ini ketika orang kehilangan makna. Seperti saya ceritakan tadi, beliau sebelum masuk kamp konsentrasi itu di rumah sakit, dia di bangsal yang bagian orang-orang yang putus asa, yang tidak ingin hidup. Nah, yang terakhir, pembentuk makna hidup juga adalah rasa kepantasan seseorang untuk hidup. Jadi ini mungkin evaluasi orang terhadap perjalanan hidupnya. Aku ini pantasnya hidup itu seperti apa sih? Atau pantas enggak sih aku hidup ini? Ada gunanya enggak sih aku hadir di muka bumi ini? Fungsinya apa sih aku hadir ini? Jangan-jangan malah bikin ruwet saja. Nah, ini hasil evaluasi, hasil muhasabah kita. Jangan-jangan aku ini, kalau bahasa manajemen ya, troublemaker saja. Aku ini yang bikin masalah saja. Atau aku ini problem solver. Aku ini orang yang memberi jalan keluar, memberi banyak kontribusi terhadap hidup ini. Atau aku ini mungkin bagian dari masalah, part of the problem dalam hidup ini. Nah, ini hasil renungan kita berhubungan dengan pantas tidaknya aku hidup. Jadi ini dasar-dasar unsur-unsur makna hidup. Jadi makna hidup itu arti hidup, kepuasan hidup, kebebasan memutuskan, sikap terhadap kematian, sikap terhadap masalah, dan juga kepantasan untuk hidup. Disinilah setiap orang kemudian membangun makna hidupnya.
berdasarkan aspek-aspek ini tadi. Ini kalau tadi ada yang tanya apa sih Pak isinya makna hidup itu. Ya isinya makna hidup itu arti hidup. Jadi mana yang kita anggap bernilai dan mana yang kita tuju. Termasuk kepuasan hidup, penilaian kita terhadap sejauh mana kita selama ini puas atau tidak dengan hidup kita. Termasuk kebebasan pilihan hidup, sikap kita terhadap kematian, sikap kita terhadap masalah, dan penilaian kita tentang kepantasan hidup kita. Baik, hidup itu selalu punya makna. Bahkan dalam situasi penuh penderitaan, situasi setragis apapun. Jadi selalu bisa dimaknai. Silahkan teman-teman milih momen apapun dalam hidup kita. Sekaligus mungkin bisa dicek kita dulu memaknai momen itu sebagai apa. Bahkan mungkin sekarang pemaknaan kita terhadap peristiwa itu bisa saja berubah. Itulah manusia. Jadi selalu punya makna untuk ditempelkan pada apapun. Momen apapun dalam hidup. Misalnya ya, contoh, dulu waktu SMA kita mengalami apalah, misalnya ditolak oleh orang yang kita taksir. Wow, saat itu kita memaknai peristiwa penolakan itu sebagai bencana, musibah, kesedihan yang tidak tertanggungan. Sekarang, ketika kita mengingat-ingat peristiwa itu, mungkin maknanya berubah. Tidak hanya bencana, tapi sekarang kita maknai, peristiwa kemarin itu. Peristiwa dulu itu rasanya kok ya memalukan ya. Kok lugu sekali aku ya. Ini kan berarti ada perubahan makna. Jadi ini contoh, hidup itu selalu punya kemungkinan-kemungkinan makna. Dan yang kedua, setiap manusia punya kebebasan untuk membentuk, menemukan sendiri makna hidupnya. Jadi ini tidak bisa dipaksa. Jadi setiap orang itu mungkin ada yang sadar, ada yang tidak. Sebenarnya sudah punya makna sendiri-sendiri terhadap hidupnya. Itu kelihatan misalnya dari mana yang dianggap penting, mana yang dianggap tidak penting, mana yang didahulukan, mana yang nanti saja. Ini pasti berhubungan dengan makna-makna hidupnya. Pak, saya mending nonton drama Korea, Pak, daripada ikut ngaji-ngaji seperti ini. Nah, itu mungkin kalian punya struktur makna sendiri dalam hidup ini. Kalian punya pemaknaan yang berbeda. Gitu loh. Dan manusia bebas menempelkan makna-makna sesuai yang dia inginkan. Kemarin ya, waktu yang rame itu kemarin kontroversi misalnya waktu MotoGP yang kemudian hujan, kemudian ada pawang hujan. Ya peristiwa pawang hujan itu kan terus ada yang memaknai, wah ini kearifan lokal. Sementara yang lain memaknai, wah itu musyrik itu. Yang lain memaknai, wah ini budaya bangsa loh, unik loh ini. Di sana-sana tidak ada, hanya di kita adanya. Kemudian ada lagi yang memaknai. Makna itu banyak, dari masing-masing kepala mungkin ada makna yang tidak sama. Dan itulah manusia. Dan kita galau karena itu. Kita selalu saja merasa sedih, merasa galau, merasa suram hidup ini ketika ada orang beda makna dengan kita. Padahal ya, setiap orang itu punya kebebasan untuk memaknai versi mereka masing-masing. Dan kita mungkin bisa menyarankan, mengusulkan, atau memberi pertimbangan makna. Tapi keputusan makna apa yang akan mereka ambil, itu ya hak mereka, kebebasan mereka. Jadi inilah salah satu contoh
untuk menggambarkan asas logoterapi yang kedua, bahwa ya setiap manusia itu punya kebebasan untuk membentuk, membangun makna hidupnya sendiri. Yang ketiga, setiap manusia punya kemampuan untuk mengambil sikap atas penderitaan atau peristiwa tragis yang tidak dapat dielakkan. Bila kita tidak bisa merubah keadaan, kita bisa merubah sikap atas keadaan itu. Jadi ini diantara keistimewaannya manusia. Penderitaan tinggal penderitaan. Peristiwa tragis ya peristiwa yang tidak bisa kita elakkan. Yang bisa kita atur apa? Yang bebas kita ekspresikan apa? Sikap kita terhadap penderitaan atau peristiwa tragis itu. Peristiwanya ya mungkin kita tidak bisa mengubahnya. Ya sudah terlanjur terjadi, mau gimana lagi. Faktanya begitu. Menyakitkan memang, menyedihkan memang, dan lain sebagainya. Tapi sikap kita terhadap peristiwa yang menyakitkan atau peristiwa yang menyedihkan tadi kan sepenuhnya tergantung kita. Kita mau berputus asa, nangis-nangis tiada henti, atau kita mau tetap tegar, menganggapnya sebagai tantangan, segera bangkit dan mencari jalan keluar, atau apa? Sepenuhnya terserah kita. Atau kita beri jatah, kamu boleh sedih, wahai diriku, 3 hari saja ya, atau seminggu saja ya. Setelah itu ayo bangkit. Atau kamu jangan sedih ya, jiwaku, ini hidup ini masih panjang, tantangan masih berat, jadi ayo segera bangkit lagi. Atau kita ngambil sikap, ya sedihlah, nikmatilah kesedihan itu, sepuasmu. Nah itu kan tergantung kita. Jadi setiap orang punya kebebasan mengambil sikap atas peristiwa-peristiwa tragis dalam hidupnya. Ini yang dilihat antara lain oleh Frankl di kamp-kamp konsentrasi. Setragis dan sepahit apapun peristiwa yang dihadapi, masih banyak orang yang bisa bersikap optimis, tidak menyerah, tidak memutuskan untuk membunuh diri saja, tapi tetap optimis, berbagi, saling mendukung dalam situasi kesedihan. Nah, ini jadi asas yang ketiga. Berarti keywordnya adalah makna dan kebebasan manusia untuk membentuk makna dalam hidupnya. Oke, jadi logoterapi ini semacam terapi atau analisis eksistensial yang membantu seseorang menemukan makna sehingga dia bisa hidup secara otentik lebih baik dari sebelumnya. Seperti kita jelaskan tadi, kan banyak orang yang merasa hidupnya hampa, tanpa makna, tidak punya tujuan, gelap, tidak ngerti mau kemana, dan lain sebagainya. Dan ini dialami tidak hanya oleh orang-orang yang serba kekurangan atau banyak masalah. Banyak loh orang-orang itu yang sukses sampai puncak, tapi dia merasa hampa. Tidak punya tujuan, tidak punya arah, tidak punya orientasi. Apa hanya begini hidup ini, dan lain sebagainya. Nah, disitulah teori logoterapinya Viktor Frankl ini bisa kita gunakan untuk membantu mereka menemukan makna hidup sehingga mereka bisa hidup secara otentik dan lebih baik. Nah, ini makanya saya bilang tadi ini lebih sifatnya praktis. Tidak bermain logik, bermain teori yang rumit. Baik, makanya ini saya taruh di terakhir. Siapa tahu di antara teman-teman malam hari ini yang kesulitan menemukan makna, konsep-konsep dari Viktor Frankl ini bisa membantu kita. Nah, jadi definisinya itu tadi ya, logoterapi itu analisis eksistensial untuk menemukan makna
yang jadi orientasi hidup kita, sehingga hidup kita jadi lebih baik dan lebih otentik. Asumsinya apa logoterapi itu? Ya, asumsi pertama adalah asumsi kebebasan. Bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagiku. Setiap orang punya kebebasan membangun makna sesuai apa yang dia inginkan. Ini asumsi pertama. Jadi hidup ini maknanya apa, itu kan kita masing-masing yang membentuknya. Antara saya dan teman-teman itu kemungkinan juga tidak sama. Bagiku yang penting, yang utama, yang urgent ini, bagi teman-teman mungkin beda. Dan itu dasarnya apa kok bisa beda? Ya karena manusia punya kebebasan. Kemudian asumsi kedua dari logoterapi ini adalah bahwa motivasi hidup manusia yang paling utama itu adalah makna hidup. Bukan senang-senang, bukan ingin berkuasa, ingin menang atas yang lain, tidak. Jadi kata Viktor Frankl, enggak. Manusia itu justru pendorong utamanya untuk hidup, motivasi utamanya untuk bersemangat tetap hidup itu makna. Loh Pak, kenapa ada orang kok tujuan hidupnya senang-senang? Ingin kaya, senang dengan kekayaannya. Mungkin dia punya makna bahwa jumlah kekayaan itulah jadi yang penting dalam hidup ini. Jadi kuncinya tetap ada pada makna. Sementara orang lain menganggap justru harta itu menghalangi kebahagiaan, kesenangannya, karena dia harus menjaganya, harus repot mengejarnya, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya ada pada makna. Kok tidak kekuasaan, Pak? Misalnya seperti Nietzsche, menang atas yang lain, punya power unggul atas yang lain. Nah itu kan karena orang memaknai power itu, keunggulan itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Sehingga dia berusaha menuju ke sana, mengejar kekuasaan itu. Itu kan lagi-lagi makna. Sementara bagi orang lain, yang penting itu bukan kekuasaan, tapi kenyamanan hidup. Maka dia mengejar kenyamanan itu. Mungkin bagi yang lain, ya, yang penting bukan itu, tapi ridhonya Tuhan, misalnya, para sufi. Nah, itu ya, dia ke sana mengejarnya. Jadi kuncinya hidup ini, yang menggerakkan orang, yang memotivasi orang untuk tetap bersemangat hidup, itu ya makna-makna hidup yang diyakini. Jadi asumsi kedua, perjuangan menemukan makna hidup adalah motivasi utama bagi seseorang. Nah, jadi kuncinya ternyata makna. Nah, terus tujuannya apa logoterapi ini? Logoterapi ini berusaha membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam diri setiap orang. Ya seperti tadi ya kan banyak orang yang merasa hidupnya hampa. Banyak orang yang merasa hidupnya tidak bermakna. Maka dengan logoterapi ini maunya Frankl, kehendak untuk hidup bermakna itu bangkit lagi. Jangan sampai orang-orang merasa bosan hidup, tidak mau melanjutkan hidup karena menganggap hidup ini apa gunanya, tidak ada artinya. Disitulah pentingnya logoterapi menurut Frankl. Nah, logoterapi ini beda dengan teori-teori psikologis atau eksistensial yang lain. Kalau teori-teori psikologis sebelumnya, misalnya psikoterapi, itu kan orientasinya ke masa lalu. Kalau teman-teman ngerti psikoanalisisnya, Freud itu kan kembali ke masa lalu, timbunan-timbunan bawah sadar dibongkar yang mempengaruhi hidup kita. Atau ada tokoh yang tidak ke masa lalu, tapi ke masa kini. Kan banyak kemarin tokoh-tokoh eksistensial itu ya menganggap kuncinya hidup ini ke masa kini. Jadi saat ini penerimaan kita, kesetujuan kita terhadap hidup sekarang dan di sini yang kita alami hari ini.
Nah, tapi di logoterapi ini orientasinya tidak ke masa lalu atau saat ini, tapi future oriented, ke masa depan. Jadi, bagaimana kita membangun hidup penuh makna ke depan. Peristiwa hari ini kita maknai sekarang demi menuju masa depan yang lebih baik. Inilah logoterapi. Jadi tidak sibuk dicengkeram oleh masa lalu, tidak pasif menyerah dengan situasi yang dihadapi saat ini, tapi kita bangun makna, kita tetapkan tujuan sesuai makna yang kita tetapkan tadi demi masa depan yang lebih baik. Jadi inilah yang diinginkan oleh logoterapi. Hasilnya apa? Kalau sukses logoterapi ini ya tentu saja orang menemukan jalan hidup yang penuh makna. Orang sadar bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada hidupnya. Jadi bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya, memutuskan sendiri apa yang dia inginkan. Di kuncinya di situ nanti. Setelah melakukan logoterapi, orang kemudian menemukan makna, kemudian dia memutuskan apa yang harus dia lakukan, dan siap mempertanggungjawabkan hidupnya dengan makna dan keputusan tadi. Inilah yang dimaksud hidup yang eksis. Hidup yang otentik sebagai diriku sendiri. Aku membangun makna hidup sesuai yang aku inginkan, kemudian aku putuskan apa yang harus aku lakukan, dan aku siap bertanggung jawab terhadap apapun resikonya. Inilah hidup yang eksis, hidup yang otentik. Kesinilah maksud dari logoterapi tadi. Baik, kita baca pelan-pelan ya konsep-konsep logoterapinya Viktor Frankl ini. Mungkin nanti akan berguna bagi kita menghadapi krisis-krisis, menghadapi problem-problem dalam hidup. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang definisinya, asumsinya, tujuannya, orientasinya, dan hasilnya. Kita lanjutkan lagi. Ada 3 filosofi tentang logoterapi ini, filosofi dasar lah ya, ini semacam dasar-dasar filosofisnya. Jadi logoterapi ini dibangun atas filosofi yang pertama, freedom of will, yang kedua, the will to meaning, dan yang ketiga, the meaning of life. Ini sebenarnya pengertiannya sudah tercakup dalam penjelasan sebelumnya. Jadi yang pertama, freedom of will, kebebasan berkehendak. Tadi kan sekilas sudah dijelaskan bagaimana manusia itu bebas, menginginkan apapun bebas, membangun makna sesuai yang dia inginkan. Yang agak ditekankan oleh Frankl ketika beliau menjelaskan kebebasan ini adalah bebas itu bukan berarti manusia bisa sesukanya, tapi di balik kebebasan ada tanggung jawab. Maka dalam pemikirannya Frankl, bebas itu tidak hanya freedom from, tapi juga freedom to. Tidak hanya bebas dari, tapi bebas untuk. Selama ini kan kita selalu memahami itu bebas itu ya bebas dari. Tapi kata Frank lebih penting lagi bebas untuk. Kalau bebas dari itu mungkin indikasi dan kategori-kategorinya lebih mudah dipahami. Wah, saya masih terjajah ini, saya terzolimi ini, saya terpenjara, nggak bisa berekspresi. Ini kan kelihatan.
perjuangan pembebasannya kelihatan. Kalau freedom from. Yang agak sulit itu freedom fall. Freedom fall itu memerlukan kreativitas, memerlukan kemandirian, memerlukan pertanggungjawaban. Yang ini tidak semua orang punya kapasitas. Banyak orang dibebaskan melakukan apa saja, tapi terus dia bingung, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini dari sini kelihatan ya, freedom to atau bebas untuk itu tidak sederhana. Seolah-olah mudah. Kan berarti saya bebas, Pak, milih apapun. Itu tapi kita sadar kan, dalam pilihan itu dibaliknya ada tanggung jawab. Maka kita khawatir keliru, khawatir tidak cocok, khawatir tidak pas. Jadi versinya Frankel ya kebebasan manusia dalam hal ini lebih banyak difokuskan pada kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang ada yang minta saya untuk bicara panitia-panitia itu, terus Pak Faiz, judul kajian kita terserah Pak Faiz saja ya. Terus biasanya saya kembalikan, lah kok terserah saya, yang punya keinginan kan kalian. Silahkan kalian milih, bebas saja. Kalian ingin tema apa yang kalian inginkan, yang kalian rasa saya mampu bicara, monggo. Tapi terus mereka merasa khawatir keliru, khawatir tidak pas, khawatir tidak cocok, khawatir salah pilih. Tetap kemudian tidak apa-apa, Pak, terserah Bapak saja. Loh, ini kan unik ya, diberi kebebasan, tapi kebebasannya dia tidak mampu menggunakan. Karena khawatir resikonya tidak cocok. Oh, itu persis kalau teman-teman tanya pada pasangannya, mau makan di mana? Terserahlah. Terserah itu nanti kita yang milih. Dia tidak berani milih, padahal punya keinginan. Sehingga ketika kita milih sesuai versi kita dan tidak cocok dengan versi dia, ya rame pada akhirnya. Nah, ini freedom to, freedom for. Nah, kebebasan itu ini melanjutkan ya. Frankl menjelaskan kebebasan manusia itu ditopang oleh dua kemampuan. Kalau kita ingin mengimplementasikan kebebasan kita dengan bagus, dengan pas, sesuai, ya kita harus mampu yang pertama mengambil jarak dari situasi sekeliling kita, dan yang kedua bahkan mengambil jarak dari diri kita sendiri. Sehingga kita bisa membaca situasi secara lebih objektif. Tidak salah pilih. Ini dalam rangka freedom to tadi. Nah, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, filosofi dasarnya logoterapi itu freedom of will. Kebebasan untuk berkehendak. Filosofi yang kedua adalah the will to meaning. Jadi keinginan atau kehendak untuk hidup bermakna. Jadi manusia ini bukan sekedar sosok yang ingin hidup senang-senang saja, tapi dia juga ingin hidupnya itu berarti. Bahkan kata Frankl seperti saya jelaskan tadi di depan, manusia itu lebih sebagai makhluk pencari makna. Tidak sekedar pencari kesenangan atau pencari kekuasaan. Jadi ini filosofi dasar yang kedua. Berarti manusia itu bebas, sementara dia adalah makhluk yang ingin hidup bermakna. Dan filosofi yang ketiga adalah the meaning of life, tentang makna hidup. Makna hidup itu, sejak tadi kita bilang makna itu maksudnya begini loh, makna itu sesuatu yang kita anggap penting, benar, dan bernilai dalam hidup ini. Jadi misalnya kita mengusung makna hidup sebagai damai, perdamaian misalnya. Itu nanti akan beda sikap dan perilaku dengan orang yang mengusung makna hidup adalah
kemenangan atau keunggulan. Dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kesenangan jasmaniah misalnya. Kaya, kemudian punya banyak harta, punya rumah, mobil sekian. Nah ini pancangan-pancangan makna. Makna hidup ini penting karena dialah yang mendorong kita jadi bersemangat untuk hidup. Makanya hati-hati, makna yang keliru bisa saja menjerumuskan kita. Makna yang tidak pas bisa saja nanti malah menyusahkan kita. Misalnya ya, kita menempatkan makna besar bahwa hidup ini eksis itu berarti terkenal. Misalnya, maka kita melakukan segala cara agar terkenal, agar followernya banyak, agar diikuti banyak orang, agar yang saya sampaikan selalu jadi pusat perhatian. Seperti hari ini, kan ini. Hari ini peradaban kita, peradaban citra. Orang banyak menempatkan makna hidup itu pada kemasyhuran dan keterkenalan. Nah, ini ya pada titik tertentu ketika kita sadar bahwa ternyata kemasyhuran, keterkenalan itu fana. Fana itu ya, dia akan musnah pada gilirannya. Dia tidak akan banyak membantu kita menemukan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kesejahteraan hidup. Ya mungkin kita akan sampai pada titik krisis makna. Atau misalnya kita menetapkan makna hidup yang penting, yang berharga, yang bernilai itu kekayaan. Nanti satu ketika kita sampai pada titik di mana kekayaan ternyata tidak ada gunanya untuk mengatasi problem kita, ya kita akan sampai pada krisis makna. Ketika sampai pada titik krisis pemaknaan hidup, kita merasa hidup ini hampa, hidup ini kosong, hidup ini tidak ada artinya. Tadi saya singgung ya banyak cerita artis-artis yang ini Korea ya, saya tidak tahu kalau Indonesia. Ceritanya di puncak kemasyhurannya justru melakukan suicide, melakukan bunuh diri. Dia merasa hilang makna. Mungkin patokan atau apa titik-titik makna yang selama ini dia pegangi ternyata tidak pas, tidak cocok. Dia malah gelisah, dia malah sulit, dia malah merasa hidupnya tanpa arah dan tanpa tujuan dan lain sebagainya. Maka penting aspek the meaning of life ini. Makna dari hidup. Baik, kita lanjutkan. Jadi kunci filosofi dari logoterapi ini ada 3. Yang pertama freedom of will atau kebebasan berkehendak. Yang kedua the will to meaning, kehendak untuk hidup bermakna, dan the meaning of life, makna hidup yang kita percayai. Baik,